Assalamualaikum. Ini nggak ada kaitan sama kampanye ya. Tapi manusia yang lama teraniaya itu batinnya biasanya ngarep-ngarep perubahan. Orang Rusia gitu. Dulu banget gedek tuh sama kaisarnya. Terus mengobarkan revolusi. Perubahan terjadi. Awalnya sorak-sorai, euforia. Tapi nggak lama, jeri juga mereka di bawah kepemimpinan Lenin. Horor tuh. Lenin minggir, euforia lagi. Tapi terus horor lagi karena Lenin diganti oleh Stalin, udah gitu terus diserbu Nazi Jerman sekalian, udah jatuh ketimpa tangga. Itu kalau menurut peribahasa. Selesai perang, rakyat kecil apes saja bawaannya puluhan tahun, dan mereka ngarep-harap bubarnya Uni Soviet. Nah ternyata Soviet bubar pun urusan belum selesai. Nasib, nasib. Ibarat peribahasa lagi nih, lolos dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Nah, di dunia diet kesehatan, fenomena kayak gini juga terjadi kalau kita nggak hati-hati. Dulu ya, arahannya low fat. Orang terus euforia. Dikira kalau jauh-jauh dari lemak bakalan sehat, ternyata malah obesitas, diabetes, dan banyak kasus kardiovaskuler mendunia. Belakangan ketahuan kalau ide-ide low fat itu keliru, cilaka bener. Zaman kekinian baru ketahuan bahwa biang kerok yang paling biang itu gula karbo. Nah, euforia lagi lah terjadi. Banyak kan ya yang testimoni. Oh bener loh, setelah saya ngurangin gula karbo, obesitas menyingsing, trigliserid membaik, bla bla bla. Cuma realitanya itu orang bisa kejeblos ke masalah lain lagi kalau terlena oleh euforia kayak gitu. Salah satunya itu disitir oleh Bu Sally Norton, seorang ahli kesehatan masyarakat. Dia nulis buku yang lumayan banyak diomongin tuh sekarang, judulnya Toxic Superfood. Dia bilang, seiring dengan euforia diet rendah gula karbo, orang tuh banyak yang kepelintir pada masalah kesehatan baru yang diakibatkan oleh racun oksalat namanya. Karena apa? Karena mereka banyak-banyak makan yang di luar sana disebut superfood, yaitu sayur-sayuran hijau kayak bayam, brokoli, dan seterusnya, kacangan model almond, kacang mete atau sejenisnya, alpukat itu juga banyak oksalatnya, dan masih banyak lagi tuh. Bisa di googling makanan-makanan yang dikenal publik mendekati superfood, tapi ternyata kandungan oksalatnya amat tinggi. Ini jadi kayak pepatah tadi, lepas dari mulut singa, masuk ke mulut buaya. Lepas dari urusan gula karbo, karena udah jalanin diet rendah karbo, malah keceplos ke kebiasaan high oksalat atau asupan tinggi oksalat, yang ujungnya bakalan susah. Hati-hati nih. Oksalat tuh apaan sih? Nah, loh, subscriber sini banyak kan dah pinter-pinter sih ya. Tapi penonton yang belum subscribe mungkin baru dengar tuh soal oksalat. Gak akan kita terangin ya secara ilmiah karena ini bukan kanal yang seilmiah itu. Tapi yuk kita ulas aja secara gampang-gampangan. Intinya ya, tiap makhluk hidup itu kan diberi rezeki oleh Allah berupa kemampuan pertahanan diri. Hewan-hewan tuh ada yang punya tanduk, taring, cakar, bisa racun, kulit tebal, segala macam. Tumbuhan ternyata kan juga punya. Tapi karena tumbuhan itu nggak bisa bergerak, pelindungnya itu ya cuma duri-durian, terus kulit kayu yang keras, atau bahan-bahan kimia kayak gitu. Nah, oksalat ini gampangnya merupakan salah satu bentuk bahan kimia yang terkandung di banyak jenis tumbuhan yang sebetulnya itu tuh racun. Racun untuk mempertahankan diri supaya dia itu nggak begitu saja ditermus oleh para pemangsanya. Satu bentuk racun yang lain itu polifenol ya. Dan dia itu bisa memberikan gemblengan kepada kita tertentu sehingga tubuh kita terus bereaksi dengan ngencengin autofagi. Kita udah pernah bahas, silakan aja dicek. Walaupun tumbuhan itu mengandung racun oksalat, Allah ini maha pemberi rezeki. Hewan-hewan pemakan dedaunan, kayak sapi, kuda, embe, itu nggak apa-apa kalau makan dedaunan hijau sampai melenger sekalipun. Masalahnya, nah, kita ini bukan embe, apalagi sapi, tapi manusia. Walaupun banyak juga yang bisa niruin suara embe. Soal niruin suara nggak usah dibahas sih sebenarnya. Wis kadung, sorry. Bukan, bukan. Bukan artinya kita itu tidak bisa mentolerir racun oksalat sama sekali. Itu juga enggak. Berapa tuh ya yang tinggi oksalat? Ada buah kiwi, alpukat, sayur bayam atau sejenisnya, kacang almond, kacang mede atau sejenisnya kayak gitu. Kalau dibilang superfood itu sebenarnya bisa juga sih. Dan nggak apa-apa aslinya kita ini kalau kemasukan oksalat di alpukat atau kacang almond kayak gitu. Ginjal kita bisa mengcleansing itu semua. Asalkan asupannya itu sebatas toleransi. Dan batas toleransi tiap-tiap orang itu beda-beda. Walaupun tentunya sekuat apapun manusia tidaklah akan sekuat gajah, apalagi gajah bengkak. Gajahnya nggak usah bengkak lah ya, cukup memar gitu aja lah. Memar juga enggak ding, tapu sih kabeh ben kapok. Walah. Jadi yang terjadi itu gini, karena udah nggak makan nasi,
atau minim karbo, terus balas dendamnya itu banyak-banyak makan salad sama kekacangan yang tinggi oksalat tadi. Pagi salad, siang salad, sore salad. Nah, salad baskom dihabisin sendiri karena dendam itu tadi. Dendam mak lampir. Nggak minum manis, minumnya susu. Nah, bukan susu beneran, tapi susu yang terbuat dari kacang almond sisan atau kekacangan sejenisnya dengan gelas yang gede banget dan rutin terus-terusan. Nah, snacknya karena pengen superfood, sehari 2 kali alpukat semangkok penuh, kadang-kadang nambah. Nah, ini pola makan karangan baru tuh. Zaman dulu, nggak ada manusia purba yang makannya seperti itu. Kecuali mungkin manusia purba yang udah punah. Kalau asupan racun oksalat masih sebatas toleransi, itu oleh ginjal kita bisa dihandle dengan biasa-biasa aja. Atau kalau nggak sanggup dibuang keluar sekali jadi, ya berangsur-angsur kayak gitu. Tapi kalau asupannya kebanyakan dan terus-terusan, gimana sih? Nah, di tubuh kita itu terus diendapkan gitu, numpuk makin lama terus makin bermunculan dalam wujud berbagai error. Karena ini tuh relatif ilmu baru, orangnya nggak nyadar. Dokter pun juga nggak nyadar tentang fenomena ini. Dok, saya ini kayak berasa ancur-ancuran ya, padahal menu makan saya udah menu sehat. Gemblungnya di mana ya ini saya kira-kira? Wah, dokternya garuk kepala. Anomali ini kayaknya, tapi istilah anomali kemarin udah dipakai selepas pemilu tuh. Lah, kalau Bu Dokter nggak ngerti berarti kita ini sama-sama gemblung ya dok, gubrak. Yang banyak keracunan oksalat itu siapa sih? Kalau menurut Bu Sally Norton tadi, yang suka banyak-banyak makan diet sehat, khususnya yang plant-based diet atau Mediterranean diet, dia merasa yang di piring gelasnya itu superfood, jadi ya tanpa sadar dia keasup racun oksalat besar-besaran. Bukan artinya diet plant-based atau Mediterranean itu selalu salah loh ya. Kalau sudah paham soal racun oksalat, dibikin lempeng juga bisa insya Allah, ya kan? Yang rada dapat berkah itu yang jalanin keto atau carnivore diet. Dapat berkahnya seringnya juga secara nggak sengaja, karena kebanyakan nggak ngerti oksalat juga. Terus yang berkah lagi itu yang rutin puasa, fasting. Karena pas puasa kan nggak makan, otomatis jadinya nggak kasup oksalat, sehingga tubuh kita bisa dapat waktu banyak untuk membuang endapan-endapan oksalat yang kemarin-kemarinnya. Satu lagi nih terakhir, ada satu keruwetan kalau kita mau detox atau dumping oksalat yang udah terlanjur ketimbun terlalu lama. Biasanya akan terjadi drama. Drama beneran, bukan drama komedi. Sally Norton antara lain bilang, kalau asupan oksalat di stop mendadak, ginjal dan sistem anti racun di tubuh kita akan melihat itu sebagai kesempatan emas buat menguras timbunan racun oksalat. Tapi, pas pengurasan terjadi, amit-amit jabang bayi, terjadilah drama itu tadi. Kayak kalau kolam renang atau bak mandi kita ada lumutnya gitu ya. Kalau lumut itu terus dikosek, kita bersihkan, itu airnya langsung jadi keruh parah kan ya. Kalau bak mandi sih gampang, airnya keruh, terus saja total dibuang, diisi lagi, pakai air bening, selesai urusan. Tapi, kalau kolam olimpiade, ngosonginnya tentu lama sekali dan ngisinya juga lama lagi. Nah, kalau ini terjadi di tubuh kita, nggak mungkin kan, darah kita dikosongin dulu, terus diisi lagi pakai darah segar yang bersih bening. Nah, itulah makanya, kalau orang mengalami oksalat dumping, terjadi drama itu tadi. Metodenya gimana untuk mengatasi drama, ini cerita untuk hari yang lain. Ini udah kepanjangan, terima kasih.